بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga baik kepada agama telah dibacakan dan Tuhan ayat suci Al-Quran yang semoga menambah keberkahan dan kebaikan untuk kita semua pada hari ini. Dari pelajaran selanjutnya, insya Allah kita sama-sama mendengarkan kajian nasihat dari pengawas kita Ustaz Ali Makassar Haji Sallallahu Ta'ala 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 Masykurun Abiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para ayah, para bunda, wali santri pesantren Mahdhara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang semoga menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat di mana anak-anak kita belajar Al-Qur'an, belajar ilmu agama, sehingga kita berharap
tempat ini menjadi satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan kita berharap banyak kebaikan bersumber dan bermula dari tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umat beliau. Baik para ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah ini adalah kajian perdana di tahun ajaran 2024-2025 di tempat yang baru dengan nuansa yang baru. Ya semoga juga dengan semangat yang baru, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita di Mahdhara ini bisa Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk sampai kepada apa yang menjadi tujuan kita. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita coba mengurai kembali hal-hal yang terkait dengan Mahdhara, terlebih di momentum yang memang mau tidak mau kita harus lebih memahami tentang Mahdhara itu sendiri, sehingga ke depan bisa lebih maksimal apa yang menjadi cita-cita kita di Mahdhara ini. Berawal dari hadits Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menerangkan tentang fase-fase yang akan dilalui oleh umat Islam, maka beliau menyebutkan ada 5 fase. Fase yang pertama adalah an-nubuwah, fase kenabian. Kemudian yang kedua adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj Nabi. Kemudian fase yang ketiga adalah mulkan na'adhan, para raja, para penguasa yang menggigit. Kemudian mulkan jabriyah, para raja atau para penguasa yang diktator. Dan ulama menjelaskan hari ini kita berada di fase yang keempat, di fase mulkan jabriyah, para penguasa diktator, di mana kaum muslimin sudah tidak lagi menjadi pemimpin peradaban di muka bumi ini, ya, karena fase yang pertama di masa Nabi an-nubuwah sudah berlalu. Kemudian al-khilafah ala minhajin nubuwah yang Nabi sampaikan akan berlangsung 30 tahun juga sudah berlalu. Mulkan na'adhan, para raja dan penguasa yang menggigit, ya, di mana syariat Islam masih dipegang dengan sangat kuat, sehingga walaupun secara pola pemerintahan sudah tidak lagi menggunakan konsep khilafah, ya, tapi kerajaan-kerajaan walaupun pemimpinnya tetap ada yang bergelar khalifah sebagai satu bentuk persatuan kaum muslimin, walaupun secara pemerintahan dipimpin oleh raja-raja, sultan-sultan ataupun penguasa yang berbeda. Dan masa itu berakhir dengan runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, dan sekarang kita berada di fase yang keempat, mulkan jabriyah, para penguasa diktator, di mana kaum muslimin sudah tidak lagi menjadi pemimpin peradaban di muka bumi ini, sehingga kita hari ini dipimpin oleh orang-orang di luar Islam yang mana sudah menjadi satu kepastian ketika yang memimpin bukan kaum muslimin, maka bumi ini dipenuhi dengan kezaliman, dengan ketidakadilan, ya, maka tugas kita untuk mengembalikan kondisi bumi atau dunia ini yang sedang bermasalah menjadi baik kembali, dan bersyukur ternyata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan hadir fase yang kelima, yaitu kembali ke fase al-khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan di atas manhaj Nabi, artinya kekhilafahan yang dihadirkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu hal yang mengembirakan, bahwasanya di hadapan kita akan hadir kembali masa kejayaan Islam sebagaimana fase yang kedua, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Namun satu hal yang menjadikan kita, ya, bersedih adalah kondisi kita hari ini. Kita berada di fase yang keempat, di mana kaum muslimin
berada dalam kondisi yang paling bawah, ya paling jatuh di antara 5 fase yang dilalui oleh umat Islam, dan juga untuk mengembalikan ke fase al-khilafah ala minhajin nubuwah, ya satu hal yang menjadikan kita juga merasa berat. Ya kalau dahulu al-khilafah ala minhajin nubuwah langsung Nabi SAW dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala mengawal hadirnya masa itu. Namun hari ini yang ada dengan kondisi kaum muslimin yang lemah, justru disitulah tantangannya kita diminta untuk menghadirkan fase yang kelima, al-khilafah ala minhajin nubuwah. Jadi ada satu hal yang membedakan. Kalau fase kedua diawali dengan an-nubuwah, maka fase kelima diawali dengan mulkan jabriyah. Nah, sehingga ini yang menjadikan PR kita sangat berat untuk menghadirkan fase yang kelima. Namun satu hal yang mengembirakan, bahwasanya konsep nubuwah yang dahulu digunakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam menghadirkan kejayaan Islam, ya sudah terabadikan ya dengan sangat lengkap. Maka pilihannya tinggal kita mau kembali ke konsep itu atau kemudian mencari konsep-konsep yang lain. Nah, itu pilihan kita. Nah, sehingga ketika kita melihat bagaimana dahulu Nabi Muhammad SAW memulai dengan ilmu, ya memulai dengan pendidikan, makanya 5 ayat yang pertama kali diturunkan Al-Alaq 1-5 sangat kuat sekali nuansa keilmuannya, sangat kuat sekali nuansa pendidikannya, di mana Allah Subhanahu wa taala di 5 ayat yang pertama ini mengulang kata Iqra. Ya, mengulang kata Iqra sebanyak 2 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Al-Qalam, ya wasilah untuk menulis sekali, dan 3 akar kata ilmu juga terulang 3 kali. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana malam ya'lam. Dan di 5 ayat ini pula ya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dirinya sebagai Al-Akram, yang paling dermawan. Dan ternyata kedermawanan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan ilmu. Maka Allah itu karim di semua hal. Allah itu dermawan di semua hal. Tapi Allah akram dalam masalah ilmu. Makanya ilmu ini menjadi warisan para nabi, dan barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia mengambil bagian yang sangat banyak. Ya, karena ilmu menjadi sesuatu yang menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dahulu Nabi Muhammad SAW memulai membangun satu peradaban, diawali dengan landasan ilmu, dan yang berikutnya beliau hadirkan lembaga pendidikan untuk mendidik para sahabat. Makanya di fase Makkiyah kita dapati ada Darul Arqam. Rumah, dar itu rumah. Ya, ternyata Nabi SAW juga memulai dari rumah. Nah, semoga kita yang hari ini memulai dari rumah, ya makanya namanya Griya Mahdharah. Ya, Griya itu artinya rumah. Selain Griya apa? Rumah itu ya ada bangunan-bangunan yang dikasih nama Geraha. Geraha apa artinya? Rumah juga. Nah, kenapa namanya Griya Mahdharah tidak Geraha Mahdharah? Ya walaupun lagi-lagi ini bukan bahasa Arab, ya bukan bahasa Arab, ya namun ya ini adalah bahasa di mana kita hari ini berada, ya bahasa yang dipakai oleh masyarakat kita, dan kita pilih kata Griya itu, dikatakan Griya itu dari bahasa Sanskerta, ya dari bahasa Sanskerta. Kalau Geraha ya Geraha itu tulisannya GR ya kalau yang beredar di kita GRAHA.
Tapi yang benar GRHA. Ya, yang benar GRHA, dan bacanya bukan Geraha. Itu kesalahan baca ketika melihat hurufnya seperti itu. Dia tetap bacanya Grihya. Ya, dari bahasa Jawa Kawi, ya dia dibacanya Grihya. Ya, Grihya. Nah, sehingga ya rumah itu Griya. Ya, rumah itu Griya. Mau kita tulisnya Griya atau GRHA. Nah, sehingga masalah bahasa pun menjadi satu ilmu tersendiri. Ya, sehingga kita perlu belajar. Makanya sengaja saya namakan Griya, ada proses pembelajaran di situ. Ya, kalau bahasa Arabnya adalah dar. Ya, kalau kita menggunakan kata dar, antum sudah mafhum. Ya, kita gunakan kata Griya karena ada pembelajaran di situ, dan bukti Islam itu tetap dengan keindahannya dan tanpa mengurangi karakter keindahan Islam. Ya, Islam tidak bertentangan ya dengan tempat di mana Islam itu ada. Ya, jadi mulianya satu tempat itu karena Islam. Ya, walaupun Islam ya tidak bertentangan ya dengan hal-hal yang dia memang tidak melanggar syariat. Baik. Nah, Nabi memulai dari rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nabi mengajar sahabat di sana, dan saat itu ketika sahabat belajar kepada Nabi dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit, karena kalau sampai ketahuan orang-orang Quraisy, ya orang-orang Mekah, ya maka akan dilarang oleh mereka, dihancurkan oleh mereka. Ya, maka kenapa dipilih rumahnya Dar, ya rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam? Yang pertama, Al-Arqam itu seorang yang masih muda. Jadi kita lihat kebanyakan pengikut Nabi Muhammad SAW di fase Makkiyah adalah sahabat-sahabat yang masih muda, masih belasan tahun. Ya, termasuk Al-Arqam bin Abil Arqam itu masih belasan tahun ketika masuk Islam. Dan Al-Arqam ini dia berasal dari Bani Makhzum, saingan utama Bani Hashim, di mana Abu Jahal itu pemimpin Bani Makhzum, dan dia merasa adanya Islam itu ya upaya dari Bani Hashim untuk menyaingi Bani Makhzum. Sehingga ketika Bani Hashim dengan perdagangannya, Bani Makhzum bisa menandingi perdagangan itu. Dengan kekayaannya Bani Makhzum ya bisa menandingi kekayaan itu. Tapi giliran ada di antara Bani Hashim yang mengaku Nabi, maka tidak mungkin dari Bani Makhzum mengaku Nabi. Ya, makanya menurut Abu Jahal, ya kenabian Nabi Muhammad SAW itu ya upaya untuk menunjukkan keunggulan Bani Hashim di atas Bani Makhzum. Ya, walaupun jelas itu klaim yang tidak benar, buktinya dari Bani Makhzum ternyata ada yang beriman, dan bahkan rumahnya digunakan oleh Nabi untuk mendidik para sahabat. Ya, dan di samping itu juga letak rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya tempat yang tidak diduga-duga oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Quraisy. Baik, ala kulli hal, di situ Nabi mendidik para sahabat, dan lulusan Darul Arqam ini menjadi sahabat-sahabat yang luar biasa. Ya, menjadi pilar-pilar utama ketika nanti Nabi SAW membangun negara Madinah. Ya, mereka hasil didikan Nabi ya di satu rumah yang rumah itu menjadi awal mula peradaban Islam. Nah, ketika nanti Hamzah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, dan bahkan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, itu sahabat masih sembunyi-sembunyi ketika belajar di Darul Arqam. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka di situ keberanian para sahabat untuk menunjukkan citra Islamnya. Maka oleh orang-orang Mekah, oleh orang-orang Quraisy ini bahaya. Makanya akhirnya mereka boikot. Ya, jadi Umar, ya pendapat yang rajih masuk Islam itu 3 hari pasca masuk Islamnya Hamzah. Dan itu di tahun ke-6 kenabian, penghujung tahun ke-6 kenabian, di bulan Dzulhijjah, dan di awal tahun ke-7 kenabian, di bulan Muharram, kaum muslimin diboikot. Ya, dan diboikot selama
ya selama 3 tahun. Ya karena awal tahun ke-10 kenabian, nah itu baru selesai pemboikotan. Nah, sebagian menganggap pemboikotan itu sebagai sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menjadikan kaum muslimin itu mengalami kezaliman dan penindasan yang luar biasa. Namun kalau kita lihat hikmah di balik pemboikotan itu adalah justru para sahabat mereka bisa belajar kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perlu sembunyi-sembunyi, tanpa perlu rasa takut, ya selama 3 tahun full bersama Nabi. Nah makanya selesai pemboikotan itu, Nabi SAW sudah mencari tempat di mana Islam itu bisa diterapkan. Dan sebelum pemboikotan, Allah itu masih melarang Nabi untuk fokus mendakwai pemimpin. Kenapa? Ya karena Islam belum kuat secara SDM. Makanya kisah Abdullah bin Ummi Maktum yang belajar kepada Nabi, tapi oleh Nabi tidak terlalu dihiraukan karena datang para tokoh Quraisy, dan Nabi berharap kalau tokoh Quraisy ini masuk Islam, ya maka Mekah bisa masuk Islam. Maka beliau kurang memberikan perhatian kepada Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ternyata Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum saatnya. Ya fasenya masih dakwah individu, menguatkan SDM yang ada. Tapi selesai pemboikotan, Nabi langsung menyasar para pemimpin kabilah-kabilah. Ya di Taif, ya Nabi dakwai para pemimpinnya, ya walaupun ditolak. Kemudian di musim haji, kabilah-kabilah yang datang untuk melaksanakan haji, para pemimpinnya ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, ya hingga akhirnya Allah takdirkan beberapa orang yang berasal dari Yathrib menyambut seruan itu, sehingga nanti Nabi Muhammad SAW hijrah dan membangun peradaban di Yathrib yang berubah namanya menjadi Madinah. Nah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum hal-hal yang lain adalah membangun masjid. Ya, membangun masjid. Dan kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Nabi Muhammad SAW, di samping untuk sholat berjamaah, tapi kebanyakan masjid itu difungsikan oleh Nabi selain sholat berjamaah adalah pengajaran ilmu kepada para sahabat. Makanya peradaban itu dibangun ya di atas landasan ilmu, dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita berharap kebangkitan Islam, ya mulainya juga dari pendidikan. Ya makanya kita mendirikan Mahdhara dengan harapan kita bisa berkontribusi di dalam menghadirkan peradaban Islam dan mencontoh Nabi Muhammad SAW ya melalui lembaga pendidikan. Ya karena Imam Malik mengatakan lan tasluh akhiru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha, tidak akan pernah baik urusan akhir umat ini kecuali diperbaiki dengan cara umat yang pertama dahulu diperbaiki. Nah, hari ini kalau kita lihat ya peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam, ya kalau dahulu perangnya adalah perang fisik, ya walaupun hari ini masih ada di sebagian wilayah yang perangnya itu perang fisik, namun yang lebih mengerikan ya peperangan hari ini itu adalah perang pemikiran, al-ghazwu al-fikri, ya perang pemikiran. Nah makanya kalau kita kaji fikih, salah satu masharif az-zakah adalah fi sabilillah, di jalan Allah. Nah ini dahulu fi sabilillah itu adalah ya satu masraf yang memang dikhususkan untuk berjihad di jalan Allah. Nah hari ini banyak lembaga zakat yang akhirnya menjadikan banyak hal itu fi sabilillah. Bangun sekolah fi sabilillah tidak? Bangun masjid fi sabilillah tidak? Untuk operasional sekolah fi sabilillah tidak? Ya Mahdhara ini fi sabilillah tidak? Kalau nanti berarti Mahdhara nerima zakat kalau begitu. Ya tidak demikian. Ya walaupun tadi sebagian lembaga pendidikan ada yang memasukkan banyak hal menjadi fi sabilillah, tapi praktek di zaman Nabi fi sabilillah itu perang. Ya maka kalau hari ini mau kita perluas sedikit,
Dan ini yang selaras dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau mengatakan fisabilillah untuk hari ini ya tetap nuansanya perang, tapi karena perangnya itu tidak lagi perang fisik tapi perang pemikiran, maka masjid-masjid yang dibangun dengan tujuan menangkal pemikiran-pemikiran di luar Islam, sekolah-sekolah yang dibangun ya untuk menjaga akidah kaum muslimin di wilayah-wilayah minoritas atau perbatasan, maka itu bisa dimasukkan ke dalam fisabilillah. Tapi tidak semua lembaga pendidikan bisa dimasukkan ke dalam fisabilillah. Ya artinya sepenting itu peperangan ya sampai Islam itu memberikan bagian khusus dari 8 asnaf ya, salah satu diantaranya adalah ya perang pemikiran itu. Dan keberhasilan para penjajah dahulu ya juga melalui pemikiran ini. Ya karena kalau pemikiran muslimin itu sudah dijajah, selesai urusan. Ya selesai urusan. Ya kalau dijajah secara fisik, pikirannya masih merdeka, ya hatinya masih merdeka, itu musuh Islam belum akan bisa mengalahkan Islam. Tapi kalau pikirannya sudah terjajah, sudah wassalam. Nah makanya ketika Islam sedang jatuh di semua wilayah yang ada di dunia ini, nah salah satu yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam, doktrin bahwasanya kaum muslimin itu tertinggal. Dan ketertinggalan kaum muslimin itu disebabkan adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah kuno, yang tidak modern, yang harusnya mengikuti lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Eropa, yang menjadi sebab kemajuan orang-orang Barat, ya orang-orang Eropa. Nah makanya kalau kita mundur ke belakang, nama-nama lembaga yang dahulu digunakan di dalam peradaban Islam itu sudah dianggap sebagai satu lembaga yang kuno, yang tidak layak ya untuk kemajuan umat hari ini. Nah, di antara lembaga-lembaga yang eksis sejak zaman dulu mengawal peradaban Islam, ya kita mengenal ada namanya kutab. Ya, di tempat yang lain disebut maktab. Kemudian ada namanya mahdharah. Ya, di wilayah yang lain ada namanya ma'lamah. Ya, dan beberapa nama yang lain yang semuanya itu menjadi identitas pendidikan Islam. Nah makanya hari ini pun coba lihat negara-negara, bahkan negara-negara Arab yang konsep pendidikannya sudah mengikuti pola-pola pendidikan Barat. Ya kutab dan lembaga-lembaga pendidikan Islam itu sudah dianggap kuno, dianggap jadul dan harus ditinggalkan. Ya adapun yang diadopsi adalah model-model sekolah Barat hari ini. Nah seperti itu. Nah sehingga ya nama kutab, nama mahdharah, nama ma'lama dan yang lain mulai menghilang ya di zaman kita. Ya pertanyaannya, benar tidak lembaga-lembaga yang demikian itu yang mengawal peradaban Islam menjadi sebab kemunduran kaum muslimin, atau justru bukan itu penyebabnya? Dan bahkan kemunduran kaum muslimin itu ketika hatinya, ketika pikirannya dijajah oleh pemikiran-pemikiran musuh-musuh Islam. Nah sebetulnya ini yang menjadi target mereka. Nah sehingga perlu hari ini kita munculkan istilah-istilah yang dahulu mengawal peradaban Islam. Nah kenapa tidak namanya kutab atau maktab saja? Ya alhamdulillah ya teman-teman yang juga mengawal peradaban ya sudah memulai dengan nama kutab dan maktab. Ya kita ingin menghadirkan nama yang lain karena semakin banyak nama yang kita munculkan yang itu semua adalah lembaga pendidikan yang berperan di dalam membangun peradaban Islam, ya semakin mudah kita mengakses ya kejayaan masa lalu kita dengan memahami konsep-konsep lembaga pendidikan tersebut. Nah, walaupun secara konsep sama antara satu dengan yang lain, walaupun nanti ada ciri khas dan ada sentuhan makna yang bisa diambil dari masing-masing istilah. Nah, kenapa kita namanya mahdharah? Ya, kenapa kita namanya mahdharah? Nah, secara bahasa, ya nama mahdharah itu berasal dari kata hadhara yahdhuru hudur. Artinya adalah hadir. Ya, mahdharah secara bahasa berasal dari kata al-hudur yang artinya adalah hadir. Dan
kata hadir ini perlu kita pahami dengan benar. Ini yang hadir berapa? Apakah yang hadir jumlahnya sama dengan yang datang? Lah, memang beda antara hadir dengan datang. Beda. Ya, terlebih datang ini nanti dalam bahasa Arab ya ada beberapa istilah dan masing-masing istilah itu juga beda. Makanya datang dalam bahasa Arab itu ja'a atau atah. Tapi kalau hadir dalam bahasa Arab adalah hadara. Dan kalau kita munculkan kata hadara di dalam Al-Quran, ya kita dapati hadara itu digunakan untuk satu kehadiran yang benar-benar hadir. Bahkan dalam waktu pembicaraan, ya dia masih hadir di situ. Ya kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada id hadara Ya'qubal maut. Apakah kalian menjadi saksi ketika kematian itu telah hadir kepada Yakub? Idh qala li bani, ketika dia berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku? Maka anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida. Kami akan beribadah kepada ilahmu dan ilahnya bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak ilahan wahida, ilah yang satu. Pertanyaannya, kematian sudah hadir atau belum? Idh hadara Ya'qubal maut, ketika kematian hadir pada Nabi Yakub. Sudah hadir atau belum? Sudah. Sudah pergi atau masih di situ? Ya, masih di situ. Kok tahu? Karena masih bisa berbicara. Ya, dia masih bisa berbicara. Berarti kematian sudah hadir, tapi belum pergi dengan membawa nyawa Nabi Yakub. Buktinya Nabi Yakub masih bisa berbicara. Tapi kalau kata ja'a, ya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Dan tatkala kematian itu telah datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia. Masih di situ atau sudah pergi? Apa buktinya kalau sudah pergi? Minta dikembalikan. Nah, sehingga datang itu dia datang, tapi ketika waktu pembahasan ini yang datang berapa? 100. Lah kok tinggal 50? Ya kan cuma datang. Setelah datang pergi. Tapi kalau hadara dia hadir di situ, ya dengan fisiknya, dengan akalnya, dengan jiwanya. Kapan dia pergi? Kalau sudah selesai. Nah, makanya dikatakan mahdara, tempat hadirnya para murid. Ya diharapkan murid bukan sekedar datang di situ, tapi dia hadir. Ya dengan fisiknya, dengan akalnya, dengan jiwanya untuk benar-benar belajar ilmu, dan ketika selesai baru dia pergi. Ya ketika selesai baru dia pergi. Nah, makanya biasanya ya kalau hari ini ya mahdara itu identik dengan seorang ahli ilmu dengan keahlian ilmu tertentu, yang ketika murid datang di situ sampai menguasai ilmu itu baru kemudian dia pergi untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain. Ya untuk mendalami ilmu-ilmu yang lain. Dan seandainya ada guru-guru di situ itu lebih kepada menjadi orang-orang yang membantu guru utama untuk mengajarkan ilmu-ilmunya ya kepada para murid, kepada para santri. Nah, jadi sentuhan makna itulah yang ingin kita hadirkan. Berharap ya para santri kita ketika datang di sini bukan sekedar datang, tapi datang ke sini untuk hadir. Ya untuk hadir dan selesai tadi kemudian ya baru meninggalkan tempat ini. Nah, itu sentuhan makna yang pertama. Sentuhan makna yang kedua, mahdara itu satu akar kata dengan kata hadara. Ya, hadara itu adalah peradaban. Nah, pertanyaannya, ketika kita bicara peradaban, apakah peradaban itu sama dengan adab? Ya, apakah peradaban itu sama dengan adab?
Berkaitan. Sisi mananya yang berkaitan? Ya, kalau membangun peradaban itu harus dengan adab. Apakah seperti itu kaitannya? Nah, kita kembalikan ke akar katanya. Adab itu bahasa Arabnya apa? Adab itu bahasa Arabnya apa? Ya, adab. Ya, adab itu ya bahasa Arabnya adab. Nah, adab yang bahasa Arab ini kalau kita terjemahkan, terjemahannya apa? Ya, bisa adab, bisa sastra. Makanya kalau ada jurusan al-adab al-arabi, itu bukan adabnya orang Arab, tapi sastra Arab. Antum dulu kuliahnya jurusan apa? Al-adab al-arabi. Oh, antum berarti beradab sekali dengan adabnya orang Arab. Ya, itu sastra Arab. Nah, makanya kita perlu memahami satu kosakata, ya, karena dari kosakata itu kita akan paham maksudnya apa. Makanya hari ini kebanyakan kitab-kitab terjemahan itu diterjemahkan oleh orang yang bukan ahli di bidang ilmu itu, sehingga hasil terjemahannya ya sesuai dengan pemahaman dia yang belum tentu itu sesuai ya dengan isi asli dari kitab tersebut. Ya, makanya kalau baca kitab-kitab yang menjelaskan tentang keislaman yang ditulis oleh para ulama, ya bacanya langsung yang berbahasa Arab. Ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, baca terjemahan. Tapi jangan selamanya baca terjemahan. Banyak masalahnya. Ya, banyak masalahnya. Ya, karena kualitas terjemahan itu juga nanti berpengaruh. Ya, mulai tadi penerjemahnya, percetakannya, ya tujuan penerjemahannya apa? Apakah sekedar ya yang penting sampulnya bagus laku di pasaran, atau memang kualitasnya diperhatikan? Baik, ala kulli hal, nah itu adab. Kalau peradaban bahasa Arabnya apa? Ya, kalau bahasa Inggrisnya apa? Peradaban. Civilization. Civil itu apa? Hah? Masyarakat. Ya, masyarakat bahasa Arab ya. Musyarakah, masyarakat. Nah, ya kenapa peradaban kok diambil dari civil tadi itu, civilization? Ya, mereka juga menerjemah dari bahasa Arab. Ya, mereka juga menerjemah dari bahasa Arab. Ya, banyak hal yang hari ini istilah-istilah itu tidak kita pahami kalau tidak kita kembalikan ke bahasa asli, yaitu bahasa Arab. Ya, sama misalkan universitas. Ya, bahasa Arabnya apa? Jami'ah. Nah, kenapa disebut jami'ah? Ya, karena dahulu diawali dengan jami'. Ya, jami' itu masjid jami'. Ya, karena universitas itu pertama dimunculkan dari masjid. Ya, dari jami' menjadi jami'ah. Dan dalam bahasa Arab itu ada satu istilah di mana ketika ditambahkan tak marbuto itu menunjukkan kekhususan. Ya, kata madros itu tempat belajar. Kita duduk di bawah pohon itu madros. Kita duduk di pinggir sungai untuk belajar itu madros. Tapi apakah madrasah? Bukan, karena tempat itu tidak dikhususkan untuk belajar. Tapi kalau satu tempat yang dikhususkan untuk belajar, itu jadi madrasah. Jami' ya awalnya digunakan untuk sholat Jumat. Ya, tapi di samping sholat tadi ya fungsinya untuk ilmu. Tapi ketika masjid itu sudah ramai dengan halaqah ilmu, maka dibuat bangunan khusus yang serupa dengan masjid jami', tapi dikhususkan untuk keilmuan. Nah, sehingga ditambahkan tak tadi jami'ah. Nah, jami'ah inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi universitas. Nah, antara jami' dengan jami'ah, kalau jami' tadi kan diawali dari masjid. Mudzakkar atau mu'annats? Mudzakkar. Kalau jami'ah mu'annats karena ada tak marbutonya. Ya, jadi ada salah seorang ahli ilmu, seorang syekh yang beliau menceritakan dahulu beliau belajarnya itu di jami', di masjid dengan ya para masyayikh. Nah, hingga ketika hari ini
ya kita mengadopsi juga tadi konsep-konsep pendidikan barat, ya sehingga menjadi universitas yang memang awalnya dari Islam, ya tapi akhirnya menjadi jamiah dengan semua aturannya itu. Nah, sehingga ya beliau mengatakan syattana bainal mudzakkar wal muannats. Ya betapa jauhnya perbedaan antara mudzakkar dan muannats. Saya belajarnya di jami' kata beliau, dan kalian belajarnya di jamiah. Dan betapa jauhnya kualitas perbedaan antara jami' dan jamiah. Kenapa satunya mudzakkar, satunya muannats? Ya, ini tidak laki-laki dan perempuan ya, ini mudzakkar dan muannats. Baik ya, ala kulli hal. Nah, peradaban itu bahasa Arabnya hadarah. Dan di kamus-kamus yang berbahasa Arab, ya di kamus-kamus Arab, ya seperti Lisanul Arab, ya kemudian kamus-kamus yang lain dikatakan al-hadarah itu adalah al-iqamatu fil hadar. Adalah berdiam di al-hadar. Al-hadar itu tempat di mana orang-orang itu sudah mendiami tempat itu dan tidak berpindah-pindah. Nah, lawannya hadar apa? Al-badu, badui. Makanya al-hadarah lawannya al-badawah. Ya, al-hadarah lawannya al-badawah. Nah, orang-orang badui ya mereka tidak membangun satu karya tertentu. Kenapa? Ya karena mereka tidak pernah berniat menetap di satu tempat. Karena mata pencarian mereka adalah mengembala ternak. Dan ketika sudah habis sumber-sumber rumput di satu wilayah, mereka pindah ke tempat yang lain. Nah, makanya rumah-rumah orang Arab Badui itu hanya tenda-tenda. Ya, gampang dipindah. Ya, gampang dipindah. Nah, adapun masyarakat yang cara hidupnya sudah menetap, ya tadi al-hadar tadi itu ada dua. Ada al-qaryah, pedesaan, ada al-madinah, perkotaan. Ya, mau qaryah mau Madinah dua-duanya hadar. Karena sudah berniat untuk menetap di situ. Maka hadara itu adalah cara hidup di mana manusia itu berniat menetap di tempat itu. Kalau sudah berniat menetap, apa yang dia lakukan? Dia akan curahkan pikirannya, tenaganya untuk membangun tempat di mana dia berada. Ya kenapa? Ya karena dia memang berniat menetap di situ. Ya dia berniat menetap di situ. Nah, pertanyaannya, apakah dunia ini tempat kita menetap? Nah, terus kenapa kita harus membangun karya di dunia ini? Kalau dunia itu bukan tempat kita menetap. Tapi kalau orang-orang di luar Islam, orientasi hidup mereka adalah dunia. Makanya yang mereka bangun adalah semua yang berkaitan dengan kesenangan dunia. Maka peradaban di luar Islam itu pasti sentuhannya adalah sentuhan duniawi. Kenapa? Karena mereka menjadikan tujuan akhir hidup mereka hanya dunia. Ya, makanya yang mereka bangunkan ya bangunan. Apakah bangunan itu tujuan utama peradaban? Kalau sekedar bangunan yang megah, yang luar biasa, kaum Ad, ya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, yang bahkan kaum Ad ini saking kuatnya mereka, kalau kaum-kaum durhaka yang lain itu biasanya ketika diingatkan dengan kondisi kaum yang lebih kuat di zaman sebelumnya yang Allah binasakan. Tapi kalau kaum Ad ini tidak dibandingkan dengan sesama manusia. Dia langsung bandingannya dengan kekuatan Allah. Adakah yang lebih kuat daripada Allah? Ya, kalau misalkan Fir'aun diingatkan dengan kaum-kaum sebelumnya, padahal Fir'aun sudah luar biasa. Ya, tapi kalau kaum Ad itu langsung diingatkan dengan kekuatan Allah karena saking kuatnya mereka. Nah, keisengan kaum Ad itu apa? Ya, keisengan kaum Ad itu apa? Jadi isengnya mereka itu membuat istana-istana di tempat yang tinggi, di gunung-gunung. Tidak untuk ditinggali. Hanya iseng saja untuk menunjukkan kecanggihan teknologi mereka. Bahkan mereka membuat rumah-rumah yang kokoh dengan harapan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan rumah yang kokoh itu. Ya, tapi Allah binasakan mereka.
Ya Allah binasakan mereka. Nah, sehingga kalau ukuran keberhasilan itu adalah bangunan, ya masyarakat Mesir dengan piramidnya hari ini ya lebih maju bisa jadi dibandingkan orang-orang saat ini. Kalau ukurannya adalah bangunan. Makanya kalau kita berbicara tentang peradaban Islam, kira-kira yang dimunculkan apa? Nah, jangan bangunan. Makanya kalau kemudian kita bangunan, ya apa bedanya kita dengan mereka? Ya apa bedanya kita dengan mereka? Ya walaupun apakah salah ketika umat Islam itu membangun satu bangunan yang besar? Ya tidak. Tapi orientasi membangun bangunan itu untuk apa? Ya bukan untuk megah-megahan, ya tapi ya untuk satu fungsi yang sesuai dengan tujuan yang dibenarkan dalam syariat. Makanya Nabi punya istana tidak? Tidak. Abu Bakar punya istana tidak? Umar tidak. Ya bahkan kisahkan ketika utusan dari Persia itu datang ya untuk menghadap Umar sebagai khalifah kaum muslimin, ya Umar tidurnya di bawah pohon, nggak ada istana. Dia bayangkan kekuatan yang berhasil mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia itu bakal luar biasa bangunan-bangunannya. Lah dia datang ke Madinah nggak ada apa-apa. Ya umat itu di bawah pohon. Nah, tapi apakah di zaman Umar ada bangunan-bangunan yang besar? Di mana? Nah, di zaman Khalifah Umar ada bangunan-bangunan yang besar, adanya di Romawi. Yang dahulu kekuasaan Romawi yaitu negeri Syam. Yang saat itu dibawa ke pemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi sampai Muawiyah ini ditanya oleh Umar, apa tujuan dia membangun bangunan-bangunan yang besar? Ya maka Muawiyah menjelaskan kepada Khalifah Umar bahwasanya mereka itu tinggal di perbatasan yang langsung ya berbatasan dengan orang-orang Romawi. Kalau orang-orang Romawi melihat kaum muslimin di sana tidak memiliki bangunan-bangunan besar dan kokoh, maka akan memancing orang-orang Romawi untuk memerangi kaum muslimin. Makanya dibangun ya bangunan-bangunan yang besar, benteng-benteng yang kokoh agar musuh itu tidak berani menyerang kaum muslimin. Berarti boleh nggak bangun bangunan? Boleh. Asal fungsinya memang jelas. Bukan sebagai ya melambangkan satu peradaban, karena umat Islam tidak dibangun dengan peradaban yang landasannya adalah materi. Makanya dikatakan hancurnya Andalus itu ketika kondisi bangunan di sana itu sudah melewati tujuan awalnya, yaitu fungsi dari ya kebutuhan orang-orang saat itu, tapi lebih kepada hiasan yang cenderung bermegah-megahan. Ya akhirnya sudah terlalaikan oleh keindahan itu, lupa belajar, ya lupa beribadah, sudah selesai. Ya jadi bukan menjadi bangunan yang mendekatkan dengan Allah, tapi bangunan yang bahkan melalaikan ya dari Allah. Nah jadi intinya nggak ada masalah dengan bangunan, tapi bangunan itu ya hanya fungsi saja, bukan tujuan utama. Ya bukan tujuan utama. Baik, ini berkaitan dengan peradaban orang-orang di luar Islam. Makanya karena mereka menjadikan dunia akhir kehidupan mereka, maka orientasi hidup mereka ya dunia. Cara berpikir mereka adalah dunia. Bahkan pendidikan mereka itu ujungnya adalah dunia. Ya ujungnya adalah dunia. Ya dididik, ya kemudian nanti sukses. Nah apa definisi sukses versi mereka? Ya sukses itu ya mendapatkan pekerjaan, kemudian dari pekerjaan yang ya dia miliki itu bisa menghadirkan kekayaan, yang dengan kekayaan itu ya dia bisa membeli apapun yang ada di dunia ini. Ya sekedar itu tujuan mereka. Nah, terus kalau itu adalah peradaban non-muslim dan kita meyakini dunia ini kan hanya tempat singgah saja, makanya Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti orang asing atau orang yang sekedar nyebrang jalan. Ya orang asing itu kan nggak pernah bangun kan. Seandainya bangun sesuatu itu ya untuk kepentingan dia sesaat saja. Karena dia ada keinginan untuk kembali ke kampung
halamannya. Makanya kenapa konsep penjajahan itu sifatnya nguras. Ya karena mereka tidak berniat untuk tinggal di tempat itu. Tapi menaklukkan satu wilayah, dikuras, dibawa pulang. Makanya penjajahan itu yang makmur, yang jajah, bukan yang dijajah. Pertanyaannya, ada nggak konsep penjajahan di Islam? Nggak ada. Yang ada bahasa Arabnya apa? Futuhat. Ya, futuhat dari kata al-fatah. Al-fatah itu membuka. Berarti kaum muslimin kalau sudah masuk ke satu wilayah, maka dia harus bertanggung jawab membuka semua kebaikan di wilayah itu. Makanya tidak dikeruk kekayaannya dibawa ke pusat. Ya tidak demikian. Tapi hasil satu wilayah digunakan untuk membangun wilayah itu. Ya makanya kaum muslimin masuk ke negeri Syam, ya dibangun. Ya masuk ke Mesir, Mesir dibangun, masuk ke Afrika Utara dibangun, masuk ke Andalus dibangun sebagai satu wilayah. Ya kekuasaan kaum muslimin. Jadi Islam itu konsepnya begitu. Nah, berarti orang yang tidak berniat tinggal, nah itu biasanya tidak membangun. Ya, kalaupun dia membangun itu hanya fungsinya sementara saja sesuai dengan kebutuhan dia. Oh, penjajah itu baik ya, membangunkan kita rel kereta api. Yakin itu kebaikan penjajah? Ya kan dia ada kebutuhan gitu loh. Ya, penjajah itu baik ya, stasiun-stasiun itu masih megah sampai sekarang itu mereka yang bangun. Nah, ya itu karena mereka ada tujuan gitu. Coba mereka nggak punya tujuan itu Dendles itu apa namanya, sangat berjasa ya, sampai bikin jalan itu sampai ya di Pantura itu bikinan dia. Ya walaupun tadi yang bangun ada tujuan dan itu pun bangunnya ya meres masyarakat sekitar gitu loh. Ya meres masyarakat sekitar. Nah itu konsep penjajahan Islam nggak begitu. Baik. Nah terus bagaimana kita memahami peradaban Islam? Ya bagaimana kita memahami peradaban Islam? Nah kita kan tidak tinggal di dunia untuk selamanya. Nah tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Jadi apa yang kita bangun di dunia ini, walaupun tujuannya bukan untuk kita, tapi untuk manusia secara umum dan generasi setelah kita, maka yang kita bangun itulah yang nanti kita nikmati di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al jaza bijinsil amal. Balasan sejenis dengan amal. Makanya Khadijah itu balasannya di surga. Ya, balasannya di surga itu istana yang terbuat dari mutiara yang tidak ada kebisingan dan tidak ada rasa lelah. Ya kenapa? Ya harta Khadijah itu habis untuk dakwah Nabi. Allah ganti dengan istana di surga. Tidak ada kebisingan. Ya karena biasanya perempuan itu bisingi suami. Ya suami itu masalahnya banyak, dibisingi perempuan double masalahnya. Makanya laki-laki itu kalau punya masalah jarang cerita kepada istrinya. Ya kenapa? Karena nambah-nambah masalah. Makanya biasa laki-laki itu masalah diselesaikan, kalau selesai baru cerita. Itu laki-laki begitu. Ya karena tidak semua istri kita itu kayak Khadijah. Ya kalau Khadijah itu ya Nabi, ya padahal Nabi kapasitasnya beda loh dengan kita. Ya orang yang kebanyakan mikir itu lebih cepat. Ya lebih cepat beruban. Ya makanya Nabi itu pernah mikir masalah yang sangat berat. Ya sampai Allah turunkan beberapa surat yang sampai Nabi mengatakan syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan saudara-saudaranya itu menjadikan aku beruban. Nah berarti Nabi itu saking berat mikir sampai beruban. Ya maka bersyukurlah yang rambutnya sudah banyak ubannya, menandakan Anda mikir. Ya menandakan Anda mikir. Ya walaupun yang dipikir nggak tahu mikir apa kan, yang penting mikir. Nah walaupun Nabi itu sampai beruban, tapi ubannya Nabi itu bisa dihitung. Nah ubannya kita
nggak bisa dihitung. Ya nggak bisa dihitung. Nah artinya apa? Jadi kalau orang mikir itu efeknya jadi uban. Nabi masalahnya berat, tapi ubannya nggak banyak. Nah kita masalahnya sedikit, jadi ubannya banyak. Kenapa? Karena kapasitas kita jauh di bawah kapasitas Nabi. Nah seberat itu beban Nabi, sebesar itu kapasitas Nabi, tapi Nabi tetap butuh teman curhat, yaitu Khadijah. Nah makanya yang ada Khadijah itu tiap hari mendengarkan curhatnya Nabi. Makanya ketika ditinggal Abu Thalib itu Nabi masih sanggup bertahan. Karena Abu Thalib hanya pendukung Nabi di luar. Masih ada Khadijah di rumah. Tapi ketika Khadijah wafat, nah di situ Nabi sedih. Ya karena tidak ada lagi orang yang menguatkan Nabi di rumah. Ya tidak ada lagi orang yang menguatkan Nabi di rumah. Nah itu Nabi dan Khadijah. Ya jadi Khadijah itu sebagai perempuan kan harusnya ketika ada masalah obatnya apa perempuan itu? Ya minimal curhat ke suami. Makanya ada ungkapan untuk menyenangkan istri itu gampang, menyelesaikan masalah itu gampang. Ya modal kuping. Didengerin saja masalahnya, nggak perlu diselesaikan, itu selesai. Karena wanita hanya ingin didengarkan. Ya karena wanita hanya ingin didengarkan. Ya jadi modal didengarkan selesai. Ya tapi ada ungkapan yang lain. Jadi tempat menyimpan rahasia yang paling aman itu adalah suami. Nggak mungkin tersebar. Ya karena didengarkan saja tidak, bagaimana disebarkan? Ya jadi ya istri itu sudah ngomong panjang lebar. Ya sudah ngomong panjang lebar, ya seolah-olah mendengar, ya tapi ketika ditanya, gitu. Nah itu laki-laki. Ya jadi ala kulli hal Khadijah itu bayangkan seperti apa, ya Khadijah seperti itu. Nah makanya Nabi kehilangan Khadijah dan balasan bagi Khadijah adalah istana tadi, yang tidak ada kebisingan karena tidak pernah membisingi suaminya. Dan tidak ada rasa lelah. Kenapa? Karena di dunia itu lelah mendukung dakwah suaminya. Lelah untuk melayani suaminya. Nah kira-kira di rumah itu ngurusi semua itu tugasnya istri atau bukan? Ya tugasnya istri atau bukan? Kalau antum belajar fikih, antum gak akan berani nikah. Dan kalau para ummahat tahu fikih, yaitu para suami juga deg-degan juga. Ya terkait kewajiban nafkah suami kepada istri. Nah tugas istri itu satu, yaitu melayani suami. Dalam hal apa? Ya dalam hal kebutuhan suami istri. Di luar itu bukan tugas istri. Masak tugas siapa? Suami. Ya nyuci tugas siapa? Suami. Ngepel rumah tugas siapa? Suami. Jadi semua yang di rumah tugas siapa? Suami. Nah kalau istri ini di rumahnya terbiasa diurusi pembantu, maka suami wajib membayar pembantu untuk apa? Bukan bantu tugas istri, bukan. Melayani kebutuhan istri. Jadi pembantu yang dimaksud di dalam fikih itu bukan membantu tugas istri, tapi melayani istri. Lah adapun tugas istri nggak ada, cuma satu tadi, melayani suami. Lah terus yang selama ini dikerjakan apa? Lah itu semua kewajiban suami. Nah cuman di dalam rumah tangga kan nggak begitu kan? Ya makanya tadi bukan standar fatwa yang digunakan, tapi masing-masing itu saling berkorban, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah makanya di fikih itu kalau istri sakit yang ngerawat siapa? Ya kalau di fikih tidak. Bukan kewajiban suami ngerawat istri sakit. Ya kalau istri itu butuh berobat, yang bayari siapa? Enggak ada kewajiban suami bayar istri berobat. Ya bahkan dikembalikan dulu ke rumah orang tuanya, nanti kalau sehat balik lagi.
Itu kalau secara fikih begitu. Lah cuman rumah tangga kan nggak mungkin bisa menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah ya kalau konsepnya begitu. Tapi minimal hak itu yang perlu kita pahami. Nah sehingga akhirnya suami itu merasa oh istri saya itu sudah banyak berkorban untuk saya. Nah sehingga dia nggak nuntut gitu loh. Yang ada ya saling berkorban. Ya istrinya juga begitu. Saya ini sakit, suami saya ngerawat. Saya sakit yang bayari berobat suami saya. Ya padahal ini bukan kewajiban dia. Nah itu kan akhirnya melahirkan tadi. Ya saling sayang, saling cinta tadi itu. Nah ala kulli hal ya begitu. Artinya Khadijah luar biasa. Ya kalau sekedar fatwa nggak masuk. Khadijah itu istri yang levelnya level takwa. Ya istri yang tidak layak. Baik, yaitu Khadijah. Nah makanya kalau istri hari ini nuntut, oh kalau begitu ke rumah nanti saya nggak usah ngepel, nggak usah nyapu, ya nggak usah ngerjain urusan yang lain, hanya laya-laya menikmati hidup gitu ya. Nah kalau suaminya butuh dia, nah dia baru melayani suaminya. Ya silakan sih nggak apa-apa, pakai standar fatwa seperti itu. Dan mungkin itu yang kebanyakan digunakan di negeri-negeri Arab. Ya sehingga suami itu kalau uangnya banyak, istrinya dijadikan ratu dia. Diratukan benar-benar, semua kebutuhannya dicukupi. Ya tapi karena uangnya masih banyak kan bisa membuka pos 2, pos 3, pos 4. Nah itu kalau orang-orang Arab kan akhirnya begitu cara hidupnya. Ya karena hanya sekedar ya tadi tanggung jawab yang katanya dengan materi. Tapi bersyukurnya orang Indonesia nggak begitu. Antum pengen cara hidup orang Arab atau orang Indonesia? Ini orang Arab saat ini ya, bukan zaman sahabat dulu, saat ini. Nah makanya yang muda-muda itu nggak nikah-nikah. Ya gimana mau nikah kan? Harus nyiapin rumah. Ya nafkahnya itu juga besar. Nah biasanya yang bisa nikah itu kalau sudah mapan usahanya. Nah yang sudah mapan dia usianya sudah lumayan. Nah kalau kemudian sudah mapan kan hartanya banyak. Nah karena hartanya banyak, sudah tadi buka pos 2, pos 3, pos 4. Lah ngapain nyari yang seumuran? Nyarinya yang muda-muda. Lah jadi yang muda di sana itu saingannya dengan yang tua-tua. Maka bersyukurlah para pemuda di Indonesia itu saingannya hanya dengan sesama pemuda. Karena yang tua sudah nggak laku kan. Ya saingannya dengan yang muda-muda. Baik ala kulli hal itu Khadijah. Nah kemudian Nabi Ibrahim itu kenapa ya Allah berikan kesempatan untuk bersandar di Baitul Ma'mur. Ya jadi langit yang ketujuh ketika Nabi Mi'raj itu kan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim saat itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Itu kiblatnya penduduk langit ketujuh. Nah kenapa Nabi Ibrahim Allah muliakan dengan kemuliaan seperti itu? Karena beliau yang bangun kiblatnya manusia di dunia ini. Jadi al-jaza' bi jinsil amal. Makanya peradaban kaum muslimin itu adalah peradaban yang ketika membangun peradaban itu bukan maslahatnya harus saya yang menikmati, bukan. Harus keluarga saya yang menikmati, bukan. Tapi apa yang saya bangun ini maslahatnya apa buat kaum muslimin, buat generasi selanjutnya. Makanya kenapa mereka siap berkorban, termasuk jihad dengan nyawanya, dengan hartanya, ya karena tujuan mereka bukan kehidupan dunia. Nah tapi Bani Israel di saat orientasi mereka hanya kehidupan dunia, diajak perang oleh Nabi Musa, jalan atau tidak? Apa kata mereka? Idzab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu Musa bersama Rabbmu dan berperanglah kalian berdua, kami di sini menunggu. Ya mereka tidak siap berperang. Ya kenapa orientasi hidup mereka itu dunia? Perang itu kan ya mati. Ya perang itu kan mati. Dan kalau menang dapat apa? Ghanimah. Nggak bisa mereka dapat ghanimah. Ghanimah itu nanti dikumpulkan, disambar api dari langit, selesai. Makanya ghanimah itu kekhususan umat Islam. Makanya Nabi mengatakan utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal. Yang 5 hal itu tidak diberikan kepada salah seorang nabi sebelumku. Salah satunya adalah uhillat lanal ghanaim. Diberikan atau dihalalkan ghanimah bagi kita.
Nah, sehingga Bani Israel itu ya sudah, perang menang nggak dapat ghanimah, kalah mati, nggak siap berperang mereka. Ya makanya sampai hari ini pengecut sekali mereka. Nah tapi kaum muslimin ya nggak ada perasaan takut mati. Orang dunia itu cuman sekedar lewat kok gitu. Ya dan termasuk apa yang dimiliki itu kan ya sekedar titipan saja dari Allah. Bisa nggak dibawa mati? Bisa. Tapi nggak boleh dibawa sendiri, nggak bisa. Ya dengan cara apa? Ya dititipkan tadi melalui jalan-jalan fisabilillah tadi itu. Ya sedekah, wakaf, ya hibah atau kemudian yang lain-lain. Baik, nah itu peradaban kaum muslimin. Nah itu yang ingin kita hadirkan. Makanya Mahdharah itu sentuhannya dua. Yang pertama adalah kehadiran para murid untuk belajar, karena peradaban itu landasannya harus ilmu. Yang kedua tadi peradaban, di mana peradaban kaum muslimin itu dia lintas alam. Bukan sekedar dunia, tapi sampai akhirat. Baik, kemudian kalau kita bahas tentang definisi kesuksesan. Sukses di dunia itu ukurannya apa? Dan sukses di akhirat itu ukurannya apa? Apa? Sukses di dunia ukurannya apa? Ya, sukses di dunia itu ketika generasi kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Jadi generasi kita itu dikatakan sukses kalau dia bisa mengisi pos-pos kekosongan yang dibutuhkan oleh peradaban Islam. Baik, ya jadi ya anak kita jadi dokter, sukses atau tidak? Ya kalau dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sukses. Tapi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya tidak sukses. Ya ternyata anak kita jadi presiden, sukses enggak? Ya tadi asal taat kepada Allah dan Rasul-Nya, apapun profesinya, sukses. Tapi kalau tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, nah dia tidak sukses. Baik, kemudian kalau kesuksesan di akhirat, ukurannya apa? Masuk surga. Ya dikatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga faqad faz, maka dia telah sukses, telah menang. Nah makanya pendidikan Islam itu ketika dikatakan menghadirkan generasi yang sukses, nah ini sukses versi orang tua atau sukses versi Islam, versi Al-Quran. Nah ini yang perlu kita luruskan. Nah kemudian profesi-profesi hari ini, apakah kemudian profesi yang ingin kita ambil ya adalah sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan umat? Ya misalkan umat Islam hari ini butuh ilmuwan yang dia itu tadi menguasai ilmu tentang Allah, menguasai ilmu tentang perintah dan larangan Allah, menguasai ilmu tentang ciptaan Allah, tapi butuh ya ilmuwan muslim yang mendalami ilmu kimia, yang ketika dia mendalami ilmu kimia itu dia kembali kepada Al-Quran, ya hadits Nabi dan kita para ulama, dia munculkan banyak ilmu yang ada di dalamnya. Ya tapi yang demikian itu secara duniawi tidak banyak menghasilkan. Ya dengan tadi jurusan apa yang hari ini keuntungannya besar? Kedokteran misalkan. Ya kedokteran. Nah, kira-kira kita sebagai orang tua milih mana? Memasukkan anak kita di jurusan kimia atau di jurusan kedokteran?
Ya, dan nanti ada minat dan bakat dan ada apa namanya, ada kesenangan. Kadang perlu kita pisahkan ya antara itu ya. Ya, kadang kan ada istilah begini. Musuh manusia itu apa? Musuh manusia itu apa? Hah? Hawa nafsu. Enggak, kita tidak sedang bicara tazkiyatun nafas. Kita bicara tema yang lain. Musuh manusia apa? Ma yajhaluhu. Apa yang dia jahil terhadap sesuatu itu. Nah, makanya ketika dia jahil terhadap satu masalah, dia nggak senang dengan masalah itu. Ya, dia tidak senang dengan masalah itu. Tapi belum tentu ya dia tidak punya bakat dalam hal itu. Murid Imam Syafi'i, ya murid Imam Syafi'i, Sulaiman Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini, ya di antara sekian banyak murid Imam Syafi'i, nah beliau itu yang pengabdiannya luar biasa kepada Imam Syafi'i. Jadi kemanapun gurunya pergi, itu diikuti. Seolah-olah beliau itu jadi pembantunya. Dan memang polanya begitu kan. Sama kayak Nabi Musa itu ketika mencari Nabi Khidir, kan ditemani muridnya. Siapa muridnya? Jadi katakan Yusha bin Nun. Makanya sepeninggal Nabi Musa yang jadi Nabi siapa? Lah muridnya itu. Yaitu barokahnya ngikuti guru. Nah, Ar-Rabi' bin Sulaiman ini, dia dalam tanda kutip ya, lelet. Ya kalau belajar itu nggak masuk-masuk. Padahal orang itu kalau ingin belajar fikih, ya kalau ingin belajar fikih, kira-kira dibutuhkan kecerdasan atau yang lelet kayak begitu? Kesungguhan. Ya, makanya fikih itu membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Tapi orang langsung jadi cerdas ini kan? Ya belum tentu. Bisa jadi orang itu cerdas tapi belum terbuka kecerdasannya. Nah makanya guru itu kadang punya firasat. Dan dikatakan firasatnya orang beriman itu benar. Makanya Imam Malik itu pernah mengatakan kepada murid-muridnya, ya di antara murid-muridku itu ada orang-orang yang kapasitasnya itu menjadi qadhi di wilayah ini, qadhi di wilayah ini, qadhi di wilayah ini. Dan benar. Nanti ketika muridnya itu pulang jadi qadhi semua. Ya sama Imam Abu Hanifah juga tadi mengukur muridnya. Murid ya ada yang ahli ini, ahli ini, ahli ini. Nah makanya guru itu lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan murid. Ya guru lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan murid. Karena yang dilihat itu bukan zahirnya, ya bukan kesenangannya, tapi hal-hal yang tidak terlihat, yang terpendam dalam diri murid itu, nah guru itu bisa mengeluarkannya. Nah makanya kalau tadi Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi itu tidak dikawal oleh Imam Asy-Syafi'i, selesai dia nggak mungkin jadi ahli fikih. Lelet begitu kok gitu. Tapi Imam Syafi'i itu melihat dalam diri muridnya ini ada potensi jadi ahli fikih yang luar biasa. Ya walaupun orang awam melihatnya nggak cocok dia belajar fikih. Dia sendiri pun bisa jadi minder ketika belajar fikih, tapi gurunya tahu ini ahli fikih. Nah makanya akhirnya diberikan waktu khusus oleh Imam Asy-Syafi'i ketika murid-muridnya selesai belajar. Nah itu dikasih waktu khusus diajari oleh Imam Syafi'i. Ya makanya sampai kemana-mana Imam Syafi'i pergi itu kan diikuti oleh muridnya ini. Dan nanti yang menyebarkan mazhab Syafi'i ya muridnya ini. Ya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Makanya hari ini kemudian sanad keilmuan mazhab Syafi'i yang paling kuat jalurnya dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah itu guru tahu kebutuhan muridnya. Ya walaupun bisa jadi orang tua tidak tahu. Makanya ya di situ basirahnya guru dibutuhkan. Ya basirahnya guru dibutuhkan. Nah sama ketika Imam Abu Hanifah melihat Imam Abu Yusuf, ya punya potensi yang besar,
tapi oleh orang tuanya itu dilarang belajar. Kenapa? Karena orang tuanya itu miskin, nggak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Nah, jadi Imam Abu Yusuf itu disuruh orang tuanya berhenti belajar, disuruh bekerja. Nah, Imam Abu Hanifah melihat ada potensi luar biasa dalam diri muridnya itu. Nah, sehingga ya akhirnya beliau memanggil muridnya. Kenapa tidak hadir belajar? Ya karena disuruh orang tuanya ya untuk bekerja. Nah, kenapa harus bekerja? Karena orang tuanya itu butuh untuk kebutuhan keluarganya. Nah, makanya oleh Imam Abu Hanifah sampai dikatakan berapa kebutuhan orang tuamu. Nah, itu dibayar oleh Imam Abu Hanifah dengan syarat apa? Ya, Imam Abu Yusuf itu belajar kepada beliau. Dan kenapa hari ini mazhab Hanafi itu menjadi mazhab yang banyak dianut oleh kaum muslimin? Ya karena tersebarnya mazhab Hanafi itu melalui pemerintah. Makanya Daulah Abbasiyah, mazhab resmi negara apa? Hanafi. Ya kenapa? Karena Harun ar-Rasyid menjadikan Imam Abu Yusuf ini menjadi qadhil qudah. Qadhinya para qadhi. Dan orang untuk jadi qadhi itu harus rekomendasi Imam Abu Yusuf. Nah, sehingga mazhab Hanafi menyebar dengan sangat masif di bawah wilayah dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Barokahnya Imam Abu Yusuf mengajari muridnya ini. Imam Abu Hanifah mengajari muridnya ini. Dan termasuk nanti diadopsi oleh Khilafah Bani atau Khilafah Utsmaniyah. Yaitu juga mazhab Hanafi. Nah, makanya guru itu lebih tahu apa yang dibutuhkan umat. Nah, itu guru bisa mengarahkan. Karena guru itu nggak ada orientasi duniawi kan gitu. Karena benar-benar guru itu mengarahkan apa yang dibutuhkan oleh ya seorang murid. Walaupun tinggal orang tuanya itu ridho atau enggak ridho. Ya terlebih kalau orientasinya tadi masih duniawi, nah itu akan sulit. Oh, anak saya jadikan ini. Ya tapi umat butuhnya ini. Lah umat ya urusan umat. Ini kan anak saya. Ya silakan sih gitu loh. Itu hak Anda sebagai orang tua. Tapi kalau kita bicara peradaban, nah bicaranya itu nggak bisa skala yang kecil seperti itu. Ya harus skala yang besar. Perjuangan di situ, ya pengorbanan di situ. Makanya ya para sahabat itu yang mengarahkan ya Nabi, mau jadi apapun Nabi. Ya makanya kita berharap ya ke depannya itu ketika mahdharah tadi, ya dengan kita-kitanya itu, ya syukur-syukur ke depan itu bisa gratis ya. Ya kalau gratis kan kita bisa akad di awal. Jadi ada hitam di atas putih, orang tua yang menyekolahkan anak di mahdharah gratis. Syaratnya satu. Ya sampai selesai dan ilmu yang harus dikaji oleh anak ini sesuai dengan instruksi mahdharah. Sesuai yang dibutuhkan umat. Ya misalkan umat ini butuh ahli fisika. Ya dilihat yang punya potensi fisika. Nah, nanti kamu lanjut kuliahnya jurusan fisika. Tapi dasar ilmu 1, 2, 3-nya sudah kuat dia. Ngaji fisika. Ya kemudian yang dibutuhkan nanti misalkan kedokteran. Ya tapi bukan sekedar untuk praktek, bukan. Ya ini ahli kedokteran tadi. Kemudian yang lain-lain. Nah kedepannya begitu. Tapi kalau sekarang kan, ya Ustaz kita kan bayar. Ya ini anak-anak saya, silakan kita hanya mendidik kalau sekarang. Tapi itu kita ke depan pengennya begitu. Dan syukur-syukur nggak harus nunggu mahdharah gratis. Ustaz kita titipkan anak kita ke mahdharah, silakan mau diarahkan kemana. Nah itu proses percepatan peradaban akan ya lebih cepat lagi. Ya akan lebih cepat lagi walaupun lagi-lagi itu hak orang tua. Nah cuman ini kita berbicara tentang tadi kita dan peradaban. Ya makanya ada hal-hal yang kemudian kadang minat saja tidak cukup. Makanya Imam Syafi'i itu minatnya apa? Imam Syafi'i itu minatnya sastra. Ya ketemu ulama yang lain melihat lah anak ini punya kecerdasan yang luar biasa. Ya tapi sayang kalau kemudian masuknya di sastra. Tapi kenapa Imam Syafi'i belajar sastra? Ya mungkin ya namanya anak kan. Makanya kenapa anak itu harus diarahkan oleh orang dewasa. Bukan orang dewasa ngikuti anak. Ya harta saja nggak boleh dikasih ke anak kecil kok sampai dia balik.
Kalau diserahkan, lah masa urusan masa depan dia diserahkan pada dia. Nah ini kan masalah. Kadang di kita nggak apa-apa asal anak kita seneng, kita ikuti saja keinginan anak. Lah kalau anak senengnya itu hal-hal yang nggak benar dituruti kira-kira. Nah makanya ya kenapa kita nggak konsisten gitu loh. Ya harusnya ketika orang tua itu titipkan, tadi Allah menitipkan anak kepada orang tua yang mengarahkan orang tua. Nah ya tapi kan anak berhak dengan kita-kitanya. Tapi yang lebih tahu maslahat anak siapa? Orang tua. Tapi apakah kemudian ketika orang tua tahu maslahat anak kemudian harus dipertentangkan dengan kita-kitanya? Ya tidak. Ya gimana biar anak itu ya kita-kitanya sesuai dengan harapan orang tua. Yang pertama didoakan biar apa yang menjadi keinginan orang tua itu Allah permudah dididik anak. Ya kemudian yang berikutnya ya telah didoakan, dikondisikan dan diarahkan. Ya kalau kemudian kita ingin anak kita menjadi ulama yang pakar di bidang keilmuan syar'i dan ilmu umum, lah kecilnya nggak pernah kita arahkan ke sana, ya jadi pemain bola dia nanti. Ya tergantung orang tuanya gitu loh. Jadi kadang kita itu banyak hal yang kadang logikanya itu standarnya standar ganda. Jadi menuruti anak. Ya jadi apa namanya ya orang tua yang kemudian mengarahkan anak. Ya walaupun ketika mengarahkan ya kalau bisa ya diarahkan dengan cara yang kemudian selaras dengan apa yang menjadi keinginan anak. Nah Imam Syafi'i tadi dikatakan ahli fikih. Ya akhirnya beliau beralih ilmunya, akhirnya belajar fikih dan pakar di bidang fikih. Tapi apakah hilang apa keinginan beliau untuk mendalami sastra? Justru sastra itu menguatkan beliau di sisi fikih. Makanya kalau kita bicara masalah pendalilan, kalau sudah masuk di dalil itu dalilnya mazhab Syafi'i sangat kuat. Ya karena Imam Syafi'inya begitu. Kekuatan bahasanya sangat luar biasa. Nah, terus Imam Abu Hanifah itu sebelum jadi ahli fikih, beliau itu tukang debat. Ya tukang debat. Ya debat itu asal pakai logika menang gitu loh. Makanya kenapa di fikih itu ada ulama yang mengatakan silakan tulis. Ya, yang saya sampaikan asal jangan tulis ketika saya sedang berdebat. Kenapa? Karena kadang tujuan debat itu untuk mengalahkan orang yang menjadi lawannya. Walaupun ulama ketika mengalahkan orang yang jadi lawannya ini, apakah tujuannya ingin menang-menangan? Ya enggak. Kadang ada satu tujuan yang baik, ketika disampaikan dengan dalil yang benar, enggak mudeng orang ini. Dikasih dalil yang agak ngawur, malah mudeng. Nah tapi nggak boleh ditulis, kenapa? Karena nanti kalau diterapkan di kondisi yang lain jadi masalah. Nah makanya di momen-momen perdebatan itu kadang nggak boleh ditulis. Nah Imam Abu Hanifah itu sampai ya pergi ke satu kota ke kota yang lain hanya untuk debat. Nah kemudian nanti ketemu dengan Imam Asy-Sya'bi juga ulama-ulama yang lain mengatakan pemuda ini kalau masuk di fikih pasti luar biasa. Nah itu sebab beliau akhirnya belajar fikih itu juga masalah yang sepele. Ya masalah sepele. Kalau nggak salah ditanya oleh ibu-ibu tentang satu permasalahan fikih yang sepele, tapi dia nggak bisa jawab. Ya karena orang pakai logika itu kan, dia logikanya pintar. Ya giliran diajak bicara fikih, dalil nggak bisa dia. Nah itu ditanya ibu-ibu tentang masalah fikih nggak bisa jawab. Kemudian melihat di salah satu majelis itu sangat ramai. Nah itu guru beliau, ya Hamad bin Abi Sulaiman. Nah akhirnya kata Imam Abu Hanifah, udah ibu tanya ke orang itu saja. Nah ketika tanya ke orang tadi itu, ya ke Hamad tadi itu dijawab. Dan akhirnya datang lagi ke Imam Abu Hanifah, apa jawabannya? Dijelaskan jawabannya. Akhirnya beliau mulai tertarik fikih. Dan akhirnya beliau mengikuti gurunya ini sampai 18 tahun, mengikuti gurunya sampai gurunya meninggal. Baru belajar ke ulama-ulama yang lain. Nah jadi ada seperti itu. Nah antum tahu Imam Az-Zahabi? Imam Az-Zahabi itu yang menulis Syiar A'lam An-Nubala, ya kitab tebal tentang biografi. Ya beliau juga ahli hadis. Ya dan belajar hadis itu melelahkan. Nah tapi kenapa Imam Az-Zahabi sampai cinta hadis? Ya karena ada seorang ulama yang ketika melihat Imam Az-Zahabi itu sedang coret-coret gitu ya,
Dikatakan, nak saya lihat tulisanmu itu kayak tulisan ahli hadits. Nah akhirnya beliau, oh iya ya tulisan saya kayak ahli hadits ya. Akhirnya ini doktrin yang tanpa disadari itu mengarahkan Imam Az-Zahabi ke arah ahli hadits tadi itu. Jadi bukan akhirnya memaksa anak kita, tapi ketika orang tua tahu anak kita itu harusnya masuk ke sini, nah itu disiapkan, diarahkan. Ya sehingga apa yang menjadi kita anak itu ya apa yang menjadi harapan orang tuanya. Ya kalau anak-anak itu kan ya gimana dia menentukan masa depannya. Ya terhadap sesuatu yang dia miliki saja nggak boleh kok dia memutuskan hal itu sampai ada izin dari walinya, lah dia memutuskan masa depannya. Baik, kira-kira anak kita kalau dikasih permen sama dikasih suplemen milih mana? Hah? Suplemennya yang manis ya. Ya, suplemennya yang manis. Nah, kalau bisa begitu. Kalau kebetulan suplemennya nggak manis gimana? Ya, nah makanya kadang kita itu nggak apa-apa lah, yang penting anak senang dikasihnya permen terus. Padahal ya permen itu kadang merusak gigi dan yang lain-lain. Nah, tapi kalau kemudian kita ditanya, nak milih mana? Dibolehkan makan permen atau dilarang makan permen? Kira-kira milih yang mana? Dilarang atau dibolehkan? Ya kalau kita serahkan ke anak-anak ya dia pasti bilang dibolehkan. Ya makan permen. Nah kenapa ada ungkapan kakek nenek itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab terhadap cucunya? Ya karena semua yang menjadi keinginan cucunya itu dibiarkan. Yang penting cucunya senang. Makanya kadang anak-anak itu dibanding belajar dengan orang tuanya lebih senang belajar dengan kakek neneknya walaupun nggak belajar. Nah itu kalau kemudian kita turuti keinginan anak gitu loh. Nah makanya kakek nenek yang baik itu jangan memanfaatkan kondisi itu. Jadi secara tidak langsung mengambil paksa cucu dari orang tuanya. Ya karena kesepian kan di rumah, biar cucu saya itu sering nemani saya. Ya jadi apapun nggak dilarang tadi. Padahal orang tuanya itu udah benar-benar mendidik anak ini, membuat aturan-aturan. Ya tapi namanya aturan bagi anak itu ya nggak enak. Walaupun itu demi kemaslahatan anak. Nah makanya boleh menjadikan anak itu senang. Ya tapi jangan sampai kesenangan anak ini ya justru efek ke depannya ya adalah sesuatu yang kurang baik buat anak. Dan kadang ketika orang tua tadi itu ya bisa sinkron dengan kakek neneknya, nah itu justru malah menjadi satu kebaikan tersendiri. Ya nggak perlu saling rebutan kasih sayang cucunya gitu loh. Makanya Nabi SAW mencontohkan bagaimana menjadi kakek yang bertanggung jawab. Kira-kira seneng nggak jadi cucunya Nabi? Ya kira-kira seneng nggak jadi cucunya Nabi? Lah Hasan itu ketika makan apa? Makan kurma. Yang kurma itu hasil sedekah, kan haram buat keluarga Nabi kan? Nah ketika Hasan makan itu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya dipaksa untuk mengeluarkan itu walaupun Hasan nangis. Ya namanya anak-anak. Mungkin bahasa hari ini kakek nggak sayang saya, kakek jahat, nggak mau lagi sama kakek. Ya mungkin begitu. Ya tapi tadi Nabi tahu ini tidak baik buat cucunya. Nah ketika kemudian di rumah orang tua itu sinkron dengan kakeknya, kakek sinkron dengan orang tuanya, bagus gitu loh. Sama di sekolah pun ketika guru sinkron dengan orang tua sinkron dengan guru, lah itu bagus. Ya kalau masing-masing itu rebutan biar disenangi anak. Ya namanya anak tadi kan, ya saya itu nggak enak belajar sama ustadz, ketat, enakan sama orang tua. Salah-salah dibiarkan. Ya salah-salah dibiarkan. Ya begini nggak apa-apa. Ada yang modelnya begitu. Ada yang kebalikan, belajar sama orang tua itu nggak enak, ketat, marah-marah segala macam sama ustadz tuh baik gitu ya. Ya walaupun nggak ada masalah ketika memang tadi sinkron antara orang tua dengan guru. Tapi jangan sampai kemudian tidak sinkron. Ya hanya agar masing-masing itu lebih disenangi anak gitu. Guru yang lain juga begitu. Oh, saya tegas demi kebaikan anak itu malah saya nggak disenangi.
Ya, tapi guru yang sana nggak tegas itu malah disenangi. Sudah, saya ikutan nggak tegas saja. Lah itu kacau balau kalau begitu. Nah, makanya guru pun juga harus bisa memposisikan. Ya, jadi jangan kemudian keinginan anak ini yang menjadi tujuan, sehingga kalau anaknya senang, nanti orang tuanya senang juga dengan guru itu. Nah, itu ya ada sesuatu yang jauh yang harus lebih kita prioritaskan dibandingkan ya sekedar yang demikian. Jadi intinya ya kenapa anak itu diamanahkan kepada orang tuanya? Ya karena orang tuanya itu tadi punya pemahaman lebih dalam, punya ilmu yang lebih luas untuk bisa mengarahkan anak-anak kepada sesuatu yang baik. Jadi jangan orang tua itu ngikut anak, tapi anak ikut orang tua, di mana orang tua itu punya ilmu yang ingin kebaikan untuk anak itu. Tapi kalau orang tuanya nggak tahu juga gimana, lah tanya guru, tanya gurunya. Tat, ini kira-kira kebaikan buat anak saya apa? Ya kira-kira yang terbaik buat anak saya ini nanti jurusannya apa? Ya kan urusan rezeki itu kan Allah Ar-Razzaq kan? Sudahlah, masa kita khawatir misalkan dengan rezeki anak kita? Ya kalau kita sudah siapkan tadi untuk keilmuannya, kemandiriannya, skillnya, sudah sekedar hidup di dunia sangat mudah sekali. Nah kita yang orang tuanya saja nggak mau kok anak kita itu terlantar ke depannya, apalagi Allah sebagai pencipta mereka. Tapi kadang kita itu mengambil peran Allah, ya karena kita sebagai orang tuanya. Lah nanti anak saya itu gimana kehidupan setelah ya saya nggak ada. Nah akhirnya diarahkan ke sekedar orientasi hidupnya dalam pekerjaan. Padahal harusnya lebih dari itu. Ya lebih dari itu. Lah kita itu di dunia itu ya tadi sesaat saja. Nah makanya ya ada satu kesamaan antara dunia dengan mimpi. Sama-sama singkat. Ya sama-sama ya sekejap gitu loh. Cuman bedanya apa? Apa yang kita lakukan di mimpi nggak bisa kita nikmati di dunia. Tapi apa yang kita lakukan di dunia bisa kita nikmati di alam berikutnya. Bukan di alam mimpi, di alam berikutnya. Nah makanya ya sudah, kita jadikan dunia itu ya sesuatu yang singkat saja. Karya kita apa gitu loh. Makanya kalau sekedar anak kita itu ya nanti kalau saya tua itu mereka kerja nyukupi kehidupan saya itu sangat kecil sekali. Harus lebih daripada itu. Ya karena kalau cara berpikirnya besar, yang kecil pun akan selesai. Tapi kalau berpikirnya kecil, nggak mungkin yang besar selesai. Nah ini logika yang benar tapi harus diterapkan dengan cara yang benar. Saya itu bisa ngurusi masalah Jakarta kalau saya jadi presiden. Ya itu sebetulnya benar kalau dilaksanakan dengan benar kan, karena ada hal-hal yang tadi itu skalanya besar. Ya tapi kalau nggak benar ya bisa nggak benar. Tapi intinya ya Allah Al-Wasi', Allah yang maha luas. Kalau cara berpikir kita luas, yang kecil pun akan Allah selesaikan. Tapi orang kalau cara berpikirnya kecil, ya dia akan selalu terkungkung dalam masalah kecilnya itu. Ya dalam masalah kecilnya itu. Kalau kita ngurusi diri kita dan keluarga kita, ya kebanyakan masalah akan berkutat di situ. Tapi kalau kita kemudian sudah maksimal di keluarga kita, ngurusi keluarga kita perbesar skalanya, kita ingin ngurus umat. Insya Allah masalahnya sudah tidak lagi berkutat pada keluarga kita, ya tapi bagaimana kita ngurus umat itu. Intinya dunia itu selalu akan ada masalah. Ya jangan kemudian berharap di dunia itu nggak ada masalah, selalu ada masalah. Ya walaupun apakah masalah ini adalah menjadikan kita bisa mendulang satu kebaikan atau justru menjadikan kita justru malah jauh dari Allah, itu pilihan kita. Nah tapi intinya semakin luas yang menjadi tanggungan kita, ya semakin luas juga rezeki yang Allah berikan, semakin besar yang kita pikirkan, ya semakin besar juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang kemudian menjadi keinginan dan kita mahdharah di dalam membangun ya peradaban. Nah semoga kemudian bisa sinkron dengan apa yang menjadi keinginan orang tua. Tapi kalau kemudian hari ini belum sinkron ya nggak ada masalah, itu tetap hak orang tua. Ya kalau seandainya dari 100% tadi santri mahdharah kok cuma 5% yang nanti bisa kita arahkan, ya alhamdulillah masih ada 5% gitu loh. Ya tapi syukur-syukur tadi akhirnya orang tua itu yuk kita bangun umat Islam ini, yang dibutuhkan oleh umat Islam ini apa, sehingga orang tua melihat
ya tadi potensi anaknya di rumah seperti apa, guru melihat potensi anaknya di rumah seperti apa, sehingga hasil data orang tua dan guru itu bisa diambil satu kesimpulan, oh anak ini nanti ke depan dia bisa menutup ya kekosongan yang dibutuhkan oleh umat di bidang kedokteran. Jadi masuk ke kedokteran. Nggak ada biaya, udah mahdhara yang biayai. Nah gitu. Oh ini masuk ke fisika misalkan, sudah fisika. Orang tuanya gimana biayanya? Mahdhara yang biayain. Dari mana ya? Dari umat tadi, untuk umat. Gitu. Ya bukan untuk personal. Tapi hari ini kan karena orang tua saya yang biayai, ya berarti nanti kalau anak saya berhasil, ya harus balik dulu ke saya. Ya sampai kemudian ketika ya ibu-ibu itu kuliah kemudian kerja. Kemudian perempuan ini menikah dengan laki-laki sampai ketika dulunya sebelum menikah itu kan kerja. Hasil gajinya diberikan kepada orang tuanya. Giliran sudah menikah, ya oleh orang tuanya si perempuan tadi, ya anaknya harus bekerja. Kan yang nguliain anaknya itu adalah orang tuanya, bukan suaminya. Nah sampai suami pun ya tadi, ya tidak bisa menghentikan istrinya untuk bekerja, untuk ngurus rumah tangga. Ya karena tersandra oleh orang tua yang merasa lebih berhak karena dia yang menyekolahkan anaknya. Nah ini kadang begitu, makanya jadi orang tua kadang kita tidak boleh egois, ya hanya dengan memikirkan yang demikian. Ya, dan kalau kemudian istri kita kalau seandainya tidak kerja, kan bukan kewajiban menantu menanggung nafkah mertuanya. Lah makanya di sini suami juga harus ngerti gitu loh. Jangan jadi suami yang kemudian, ya itu kan mertua saya, bukan tanggungan saya. Tapi minta istrinya kemudian fokus yang ngurus rumah dia, didik anak dia, tapi orang tuanya nggak diurusi. Ya jadikan orang tua istri kita seperti ya orang tua kita gitu. Nah sehingga kalau bisa seperti itu, ya orang tua akan ridho anaknya, nggak apa-apa anak saya itu sekolah tinggi-tinggi, memang niatnya biar didik cucu-cucu saya. Bukan sekedar mendulang tadi, ya uang yang diberikan kepada saya. Nah itu harus begitu cara berpikirnya. Baik ya, sudah jam 11. Nah itu secara umum. Ini masih panjang konsep mahdhara, tapi minimal tujuan mahdhara itu antum harus pahami. Ya karena kita ingin menghadirkan satu peradaban, sehingga generasi yang kita munculkan bukan apa yang kita inginkan, apa yang dibutuhkan oleh umat. Nah apakah kita sudah ridho mewakafkan anak kita untuk umat ini? Ya seperti sahabat dahulu memberikan anaknya kepada Nabi, Nabi saya titipkan anak saya, terserah nanti engkau yang mengarahkan. Nah itu makanya sahabat jadi orang-orang yang luar biasa. Ya kadang orang tua nitip anaknya ke kiai, ya sama kiainya kan kadang disuruh jadi sopir, jadi apa. Ya tapi jangan lihat zahirnya. Setelah itu ternyata dia bisa mendirikan pesantren sama seperti kiainya. Ya karena yang paling pinter itu di antara murid kiai itu sopirnya kiai. Jadi kalau ngatur ya kiainya kemana-mana kajian itu pasti dengerin. Ya di pondok dia dengerin, kajian di luar dia dengerin. Yang satu pondok gak dengerin itu. Ya sampai kemudian dia tahu, oh ini kajian kemarin itu udah disampaikan di tempat sana, diulang lagi sama Pak Kiai. Oh itu nanti diulang lagi di sana. Tuh. Ya termasuk yang punya rahasia, yang megang rahasia, kiai ini khutbahnya itu satu judul untuk 1 tahun, gitu ya. Itu sopirnya itu. Ya karena saking banyaknya tawaran khutbah kan, ya satu masjid hanya dikasih 1 jatah oleh kiai itu. Nah kiai itu khutbahnya cuma 1 tema diputar di semua masjid, kan jamaahnya beda-beda, satu yang sama sopirnya. Nah makanya pinter dia, ya nanti bisa bikin pesantren kayak kiainya. Nah itu barokahnya jadi sopirnya kiai. Makanya kenapa Yusha bin Nun itu jadi nabi, ya karena ngikuti Nabi Musa. Ya kenapa Imam Abu Yusuf tadi itu menjadi qadhil qudha, ya pelanjut mazhab Hanafi yang ngikuti Imam Abu Hanifah. Ya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi juga begitu. Nah juga begitu. Ya walaupun ya nyari kiainya yang benar. Kalau nggak benar ya jadi sesat juga anaknya gitu loh. Ya dimanfaatkan oleh kiainya juga. Ya apalagi hari ini kan suka yang nyel-nyelnya begitu kan. Ya kalau Ustadz Agus itu tadi apa Ustadz Makoli. Nah ini kan jadi masalah kalau ketemunya yang model begitu. Baik ya ala kulli hal, nah itu yang menjadi kita mahdhara.
Ya, walaupun tadi kita hanya mengupayakan itu, orang tua juga punya hak sebagai orang tua. Ya, kita hanya berharap tadi ada satu kesamaan cita-cita, ya, sehingga kita jadikan anak-anak kita, santri-santri kita itu ya sebagai ya satu khidmah, satu pelayanan untuk umat Islam, ya, agar umat Islam ini ya bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kebangkitan ya sebagaimana dahulu menjadi pemimpin peradaban dunia. Demikian yang bisa disampaikan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.